Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menganalisa saham-saham yang baik untuk dibeli besok 19 atau hari ini 19 Mei 2020. Sebelumnya kita lihat dulu saham-saham yang tadi yang sehari sebelumnya direkomendasikan, yaitu yang pertama MNCN. Untuk MNCN ini kita evaluasi rekomendasi yang kemarin ya, yang pagi tadi 18 Mei 2020 kita evaluasi dulu. Untuk MNCN itu kalau kita perhatikan high-nya itu di 955. Sedangkan yang hari ini, yang hari sebelumnya itu tanggal 15 Mei, 15 Mei hari Jumat, itu high-nya itu adalah 955. Sementara yang tadi pagi itu high-nya juga 955. Jadi dengan menggunakan metode yang kita gunakan, MNCN itu hari ini tidak terbeli. Tidak terbeli karena tidak bisa melampaui high dari candle sebelumnya. Selanjutnya kita lihat ASII. Untuk ASII kita tidak perlu terlalu ini panjang karena ini jelas naik ya, positif naik. Jadi kita sudah benar di situ. ASII. Selanjutnya Cepin. Untuk Cepin itu high-nya di candle sebelumnya itu yang jadi acuan yaitu 5075. Sementara yang hari ini high-nya hanya 5025. Jadi Cepin hari ini tuh kita menargetkan tapi tidak terbeli karena kita membeli hanya di atas high-nya saja, high ya saja. Jadi itu yang kita targetkan sudah dua, yaitu MNCN dan Cepin itu hari ini tidak terbeli. Bagaimana dengan Unilever? UNVR itu terbeli pada saat harganya tapi pada saat harganya turun, yaitu kita memasang ini kan high-nya 8.600. Berarti kita membelinya itu kita akan terbeli nanti di 8.650 karena 8625 itu acuan kita. Karena pada saat harga melompat tinggi itu kita tidak terbeli. Karena terjadi pending. Karena kita memasang automatic order book itu apabila harga lebih besar atau sama dengan, kalau lebih besar atau sama dengan 8.625, itu lebih jelasnya di sini. Kita lihat di tabel ini. Ini Unilever ya. Iya, kita memasang target pembelian itu apabila harga lebih besar atau sama dengan 8.625, maka kita beli di 8650. Ya, pada saat harga ini langsung loncat ke atas di sini, itu kita tidak terbeli. Automatic order kita tereksekusi, tapi terjadi pending order. Nanti harga turun kemudian mencapai 8.650 barulah tereksekusi terbeli, karena kita sudah menetapkan 8650. Ya, jadi kalau kita melihat hari ini Unilever turun, apakah kita harus karena turun? Wah, kalau gitu kapan dong stop loss-nya? Ya, kapan stop loss-nya? Itu untuk stop loss-nya itu kita menggunakan paling di atas paling rendah, bukan paling rendah sih. Itu 8%, 8 sampai 10%.
Jadi kalau sudah di atas 8% itu sudah harus di cut loss. Ya, kalau hari ini kita lihat Unilever itu turunnya 1,17%. Min 1,17% itu turunnya. Kalau kita hitung mulai dari, tapi itu dari opennya, yaitu dari 8.800. Kalau kita hitung mulai dari harga beli kita 8.650, berarti turunnya itu tidak sampai 1% ya. Ya, itu cara menentukan cut loss kita yang pertama. Cara yang kedua, kita melakukan cut loss itu apabila ada candle yang memotong MA10 yang ini, yang biru muda ini. Ada yang memotong, kemudian diikuti dengan candle yang close di bawah low-nya. Misalkan saya beri contoh, ya seperti ini. Kalau ini terlalu ekstrem, seperti ini ya, seperti ini. Ini contohnya. Ini dua candle merah ini. Kalau ya pertama yang ini candle merah ini. Tapi ini belum cut loss di sini. Nanti candle yang kedua ini tuh close di bawah low ini, di bawah low dari candle sebelumnya ini, barulah hari berikutnya kita cut loss. Ini turunnya besar sekali ya. Ya, ini karena ya terkadang seperti itu, tapi sebenarnya ini kalau kita ambil ini kan berbeda ya, berbeda karena ini kalau kita perhatikan posisi moving average-nya itu memang dia masih dalam posisi sideways, pergerakannya sideways. Kalau kita ambil contoh yang mendekati, ya saya kecilin dulu, yang hampir sama, yang modelnya seperti ini itu. Oke, di sini. Di sini. Ini candlestick yang pertama. Namun setelahnya ternyata naik. Tidak jadi acuan. Berikutnya lagi naik lagi. Nah, nanti candle yang ini dia close di bawah low yang ini. Dia close, maka hari berikutnya kita langsung cut loss, langsung jual. Jadi mana yang duluan saja, apakah di bawah candle MA10 atau 8%, mana yang duluan tercapai itu yang kita cut loss. Jadi kita saham yang mengalami kerugian kita cut loss dengan cara tadi. Kalau saham yang mengalami kenaikan kita biarkan. Ya, kita biarkan. Oleh sebab itu kenapa kita harus mencari saham yang paling minimal MA10-nya itu sudah mengarah ke atas, membentuk tren naik. Kalau tidak membentuk tren naik, kita tidak akan merekomendasikan. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan analisa untuk saham. Jadi untuk Unilever itu di hold saja. Di hold saja dulu ya. Yang sudah beli Unilever di hold saja dulu. Cuma ini kalau kita perhatikan pergerakan hari ini itu tadinya turun sampai ke ini level support yang ini, garis putih ini, kemudian naik lagi. Jadi apakah besok ini akan melanjutkan kenaikan atau tidak, ya itu kita tidak mengetahuinya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan analisa untuk saham yang tepat untuk kita beli tanggal 19 Mei 2020. Kita cek saja yang pertama Adro. Untuk Adro ini baiknya kita langsung cek di sini karena untuk lebih jelasnya.
Mengapa ini saya cek di sini? Karena lebih simpel untuk melihatnya. Jadi pertimbangan pertama adalah kita lihat moving average yang kecil itu sudah mengarah ke atas. Sudah mengarah ke atas sehingga kita butuh analisa lebih lanjut dari sisi volumenya. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan ini volumenya tidak terlalu signifikan ya. Masih ada volume penurunan yang lebih tinggi dari volume kenaikan ini. Jadi ADRO tidak direkomendasikan besok. Masih kita tunggu dulu sinyal berikutnya. Selanjutnya LPPF. LPPF belum direkomendasikan karena MA yang kecil ini cenderung masih mendatar, artinya dia masih berada dalam kondisi akumulasi atau akumulasi itu atau apa ya istilahnya, sideways, artinya dia mutar-mutar dulu gitu, mutar-mutar dulu di level tertentu, dia berfluktuasi pada level tertentu, itu namanya dia berakumulasi di situ. Jadi belum ada sinyal belinya untuk LPPF. Selanjutnya ERAA. ERAA juga tidak, model MA yang kecil ini tidak mengarah ke atas tapi melengkung seperti akan turun, jadi kita tidak rekomendasikan. Wood. Untuk wood perlu kita cermati lebih lanjut, kita lihat di sini. Wood. Untuk wood dari segi volume sudah oke. Hanya dia dekat dengan area resisten di sini. Dari segi indikator Williams dia menunjukkan memasuki area oversold, artinya baru akan masuki trennya. Jadi untuk wood termasuk kita rekomendasikan besok. Jadi kita tambahkan di sini wood. Wood. Kita beli di atas high-nya 374. 374 untuk high-nya. Kita lihat level kenaikannya berapa nih. Wood. Dia naik 22 ya. 22, jadi level kenaikannya 22. Bukan, jadi nanti kita beli pada saat harga di atas 376 dengan target beli 378 untuk wood. Jadi wood itu kita beli apabila harga berada di atas 374. Selanjutnya BTPS. BTPS juga belum. MA yang kecil masih cenderung datar, enggak miring tapi masih ya cenderung datar lah, jadi sebaiknya wait and see dulu. MDKA. Untuk MDKA ini dia sudah memotong resistennya di sini. Maka ini kalau kita lihat lagi, kita perjelas MDKA di sini. Kita lihat volumenya. Volume juga cenderung meningkat. Jadi untuk MDKA itu rekomendasinya beli di atas harga 1395. Ini MDKA sudah saya masukkan 1395. Sudah saya masukkan untuk MDKA. Selanjutnya
Pegas ASII PTBA. Pegas itu Pegas belum, masih akumulasi atau sideway. ASII kalau kemarin saya rekomendasikan, tapi sebenarnya itu agak keliru ya, tapi ternyata naik ya. Untuk ASII itu tidak direkomendasikan karena ini dia masih dalam area konsolidasi sebenarnya ya, jadi ASII tidak direkomendasikan untuk beli besok. Kemudian PTBA RALS. PTBA untuk PTBA juga belum, wait and see. Kemudian RALS juga belum. ITMG SMA, ITMG ini sudah agak miring ke atas. Kita lihat di sini ITMG lebih jelas. ITMG ini saham tambang ini. ITMG belum. Kenapa? Karena belum ada hentakan volume dan indikator William juga belum masuk ke area oversold-nya. Biasanya kalau sinyal belly itu di William itu seperti ini ya, pas masuk ke area sini gitu. Jadi ini belum sampai ya, dia belum sampai masuk gitu. Jadi kita tunggu dulu pergerakannya untuk ITMG. Jadi ITMG belum direkomendasikan. Selanjutnya ECMA JSMR. ECMA belum ya, masih datar. JSMR TLKM. JSMR. Untuk JSMR kita lihat lagi lebih jelas di sini. Untuk JSMR ini nampaknya dia menolak untuk tembus di bawah supportnya. Jadi rekomendasinya beli di atas 3750. Ini JSMR, saya sudah tulis ya, 3750 di atasnya. TLKM Elsa. TLKM juga belum direkomendasikan. Elsa volumenya masih relatif kecil ini. Kalau kita lihat di sini. Ya, Elsa ini volumenya masih relatif kecil. Tidak ada perubahan volume yang signifikan. Jadi Elsa belum direkomendasikan. Kita geser lagi ke atas. SPTO Mika Pewon. SPTO ini tidak liquid ya, tidak kurang baik untuk dibeli. Mika. Untuk Mika kita tunggu, kita wait and see dulu. Kalau besok dia close di atas ini, di atas 2507, maka kita lakukan pembelian untuk hari berikutnya.
Ya, kalau untuk dari besok tidak, apalagi ini ekornya panjang ke atas ya. Ini sangat tidak kurang baik untuk dibeli. Selanjutnya hewan AALI. Hewan juga belum direkomendasikan, trennya masih tren menurun. AALI juga masih lemah. Ini sudah agak mengarah ke atas, tapi volumenya relatif kecil. Saya lihatkan di sini. Ya, ini relatif kecil volumenya. Volume kenaikannya relatif kecil, ya. Masih kalah dengan volume-volume penurunan yang beberapa hari sebelumnya. Jadi ALI tidak direkomendasikan. TDPM Excel. TDPM ini sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ini MA-nya ini masih sangat jauh terpisah dari MA 50. Ya, mestinya ini sudah saling, ciri-ciri saham itu akan mengalami perubahan tren itu, yaitu apabila MA kecil itu sudah mendekati artinya sudah akan memotong, tapi yang ada di TDPM ini masih sangat berjauhan sekali, jadi tidak direkomendasikan. Selanjutnya Excel dan SMBR. Excel. Untuk Excel belum direkomendasikan, masih sideways. SMBR juga tidak direkomendasikan. INTP, WSBP. INTP juga tidak direkomendasikan, masih sideways atau akumulasi. WSBP juga ini belum direkomendasikan. Kita tunggu perubahan volume ini yang di bawah. Kita tunggu perubahan volume. INTP. Bukan INTP tadi. WSBP. Ya, seperti ini. WSBP ini volumenya relatif kecil, jadi belum direkomendasikan. Harum JPFA. Harum juga belum direkomendasikan. JPFA juga belum direkomendasikan, masih sideways. Boga ANTM. Ini Boga saya udah hafal, ini pasti tidak direkomendasikan. Boga juga belum. ANTM, saham emas Antam, masih sideways juga, belum direkomendasikan. MTDL Demas. MTDL ini kita lihat dulu. Kita lihat lebih jelas. MTDL tidak ada perubahan volume yang signifikan. Kita tunggu, ini volumenya hari terakhir kecil, model candlestick juga. Ini ekor panjang ke atas, close di bawah fraktal paling rendah, jadi ini tidak direkomendasikan, belum. Demas Hoki MGRO. Demas tidak direkomendasikan. Hoki juga tidak.
MGRO. MGRO ini kalau kita coba lihat di sini, untuk MGRO kalau dari segi volume sebenarnya tidak ada yang terlalu menonjol, cuma dia MGRO ini sudah bergerak dalam arah trennya, bergerak dalam arah tren. Jadi kemungkinan dia, kalau kita perhatikan, dia sangat menurut, sangat patuh dengan MA yang rendah ini, MA10. Jadi masih rekomendasinya masih beli pada harga di atas 710 untuk MGRO. Selanjutnya Wika Isat. Wika belum direkomendasikan. Indosat trennya lagi kurang baik, tidak direkomendasikan. Inco ICBP. Untuk Inco baiknya kita cek di sini. Inco sedang menguji support di sini. Jadi kita lihat dulu pergerakannya, apakah dia akan berbalik arah mengikuti trennya atau reversal ke bawah. Dari segi volume belum ada menarik, relatif kecil. Jadi kita tunggu dulu untuk Inco, tidak direkomendasikan untuk besok. Selanjutnya ICBP. Ya, ICBP trennya masih menurun ya, jadi belum direkomendasikan. Jadi untuk besok ini yang direkomendasikan ada 4, yaitu MDKA, JSMR, MGRO, dan Wood. Kemudian agar kita bisa membeli pada saat yang tepat, kita harus lihat indeksnya. Jadi ini indeks yang ada ini ada 3, yaitu indeks di region Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa. Untuk di Amerika, indeks yang mempengaruhi IHSG itu adalah Dow Jones dan juga Nasdaq. Nasdaq juga berpengaruh, cuma untuk Nasdaq itu hasil penelitian kita itu berpengaruh negatif. Jadi yang kita jadikan acuan itu supaya mudah itu yang berpengaruhnya positif. Jadi kalau misalkan indeks tersebut hijau, maka kita punya asumsi akan mempengaruhi IHSG juga untuk hijau searah gitu, jadi memudahkan analisa. Jadi untuk di kawasan Amerika yang berpengaruh positif terhadap IHSG itu adalah Dow Jones, yang ini DJIA. Untuk di kawasan Asia Pasifik itu Hang Seng Index. Hang Seng Index ini di Cina. Sedangkan untuk Eropa itu adalah CAC 40, atau CAC ini nama lainnya FTSC kalau di Yahoo Finance itu bukan FTSE ini, bukan FTSC, tapi di sini adalah CAC 40 di CAC 40 Paris. Jadi 3 indeks ini bisa kita jadikan acuan. Ya, kalau misalkan Dow Jones hijau, kemudian Hang Seng hijau, semuanya hijau, misalkan CAC 40 hijau, itu kita akan lakukan eksekusi beli. Tapi kalau salah satu saja yang hijau, kita tahan, jangan lakukan pembelian untuk hari itu, karena kita berada pada hanya membeli saham-saham yang punya kekuatan mengikuti pergerakan tren, punya kapitalisasi pasar yang besar, yaitu hanya di saham-saham Kompas 100. Jadi pergerakannya itu cenderung mengikuti IHSG, jadi lebih kuat mengikuti IHSG.
karena saham-saham lain pun sebenarnya mengikuti IHSG, cuma yang indeksnya itu hampir sama, ya hampir sama dengan IHSG itu saham-saham yang punya kapitalisasi pasar besar ya secara indeksnya. Jadi kalau salah satu saja hijau, misalkan Dow Jones merah, yang CAC 40 hijau, kemudian mana lagi, Hang Seng merah, berarti yang merah lebih banyak ya, 2 merah 1 hijau, itu jangan beli, kecuali 2 hijau 1 merah, nah itu baru kita lakukan pembelian untuk hari itu, karena sentimen pasar untuk pembelian sangat baik. Ini saya tunjukkan sedikit untuk hasil penelitiannya mengenai indeks ini. Jadi di sini saya gunakan EViews. Ini kalau kita lihat di persamaan 13, ini FCHI, yang tadi CAC 40. Yang ini yang CAC 40 itu ini sama dengan FCHI. Kalau kita perhatikan ini probabilitasnya ini semua signifikan di bawah 0,05 nilai probabilitasnya. Ini CAC 40 atau FCHI, Hang Seng ini Nasdaq, XIC ini Nasdaq, ini Kospi. Jadi kalau kita perhatikan dari koefisiennya, itu yang paling besar berpengaruh adalah FCHI atau CAC 40. Ya, itu untuk di kawasan untuk di Eropa. Kalau di Asia Pasifik itu Hang Seng ada pengaruhnya meskipun tidak terlalu besar ya, karena kalau tidak terlalu besar berarti dia sebenarnya lebih banyak menerima pengaruh itu daripada mempengaruhi dengan Kospi. Tapi kita cukupkan Kospi juga Asia Pasifik, tapi kita cukupkan saja Hang Seng karena ini yang lebih mempengaruhi di Indonesia, China dibanding Kospi kan Korea. Jadi dibanding Cina, pengaruh perdagangan kita itu atau investasi kita itu dengan Cina lebih berpengaruh. Jadi FCHI, HSI, kalau Dow Jones bisa kita lihat di persamaan ini. Di sini HSI, Dow Jones, Nasdaq, HSI DJI, XIC ini Nasdaq. Jadi kalau kita perhatikan HSI, Hang Seng tadi sudah sama-sama positif ya, Dow Jones juga kelihatan di sini Dow Jones-nya juga positif. Jadi untuk di kawasan Amerika Dow Jones, di Asia HSI atau Hang Seng, sedangkan di kawasan Eropa kita gunakan CAC 40 atau ini saya selalu lupa sih, CAC 40 atau FCHI atau CAC 40. Jadi demikian saja untuk rekomendasi analisa dan rekomendasi saham untuk tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil 4 saham yang kita rekomendasikan, yaitu MDKA, GSMR, MGRO, dan Wood. Untuk eksekusi pembelian kita tetap mengacu ke indeks yang indeks atau IHSG. Kalau sentimen positif untuk IHSG bagus, kita lakukan pembelian supaya kita tidak membeli pada saat cuaca buruk. Jadi kalau sedang cuaca buruk kita beli, itu hampir dipastikan sebagus apapun teknikalnya itu pasti kita rugi. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan pengaruh indeks IHSG atau indeks nasional. Jadi demikian saja pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.